Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Maryam. Terakhir telah kami bacakan sampai pada ayat yang ke-71 dari surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Dan tiada seorang pun di antara kalian wahai manusia kecuali akan mendatangi neraka. Ada ulama yang memaknai mendatangi neraka maksudnya semua akan masuk ke dalam neraka. Hanya ada yang kekal di dalamnya, ada yang kemudian keluar. Karena semua manusia kecuali nabi-nabi Allah yang maksum, terjaga, terpelihara dari dosa. Selain mereka tentu ada dosanya. Karena itu semua manusia akan dicuci terlebih dahulu di dalam neraka. Itu pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang lebih populer bahwa yang dimaksud di sini wariduha bukan berarti masuk ke dalam neraka. Tapi semua akan melintasi sirat yang berada di atas neraka. Semua manusia akan melintasi neraka. Ada yang kemudian terjatuh di dalamnya, ada yang kemudian melewatinya tanpa terjatuh ke dalam neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisya. Pada saat itu Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Yang pertama orang-orang yang bertakwa, yang kedua orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang bertakwa Allah tegaskan, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Artinya kalau mengikut pendapat pertama, setelah masuk neraka kami selamatkan mereka dalam arti dikeluarkan. Tapi kalau mengikut pendapat yang kedua, orang-orang yang bertakwa semua akan selamat melintasi sirat sehingga tidak ada yang terjatuh ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang zalim kami akan membiarkannya berada di neraka selama-lamanya, atau kami akan membiarkannya terjatuh dari sirat sehingga masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut, yang menunjukkan betapa hina, betapa rendah kedudukan mereka di hari kemudian. Itu pemberitahuan Allah terhadap keadaan yang akan dialami oleh manusia di hari kemudian. Meskipun sudah seperti itu adanya, tapi orang-orang kafir yang hidup di dunia, khususnya mereka yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap bersikeras dengan keyakinannya. Bahkan mereka kemudian mengolok-olok orang yang beriman. Ayat berikutnya menjelaskan bentuk olok-olok tersebut. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinat, dibacakan ayat-ayat yang sudah jelas, qala allazina kafaru, orang-orang kafir kemudian berkata, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir bertanya kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Wahai orang-orang beriman, siapakah di antara dua golongan, apakah orang beriman atau orang kafir, yang akan lebih baik kedudukannya, tempat tinggalnya, dan lebih baik, lebih bagus tempat pertemuannya. Ya. Kalau kita pakai ukuran dunia, mungkin mata kita akan melihat bahwa di dunia ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari segi ukuran dunia, oh ternyata lebih bagus tempat tinggalnya, lebih bagus tempat berkumpulnya, lebih indah, lebih mahal, lebih mewah kalau kita pakai ukuran dunia dibandingkan orang-orang yang beriman.
tempat tinggalnya lebih sederhana, tempat mereka berkumpul lebih sederhana. Kalau orang-orang kafir, mereka kumpul di tempat-tempat yang mewah, punya kediaman yang mewah. Ya. Maka Allah SWT kemudian memberikan petunjuk. Begini cara menjawabnya. Qul man kana fid dalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Kalau kalian melihat orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sesat, tapi kemudian kelihatan mewah kehidupannya di dunia, jangan salah sangka. Falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Ya. Mohon maaf, ada satu ayat terlangkai tadi. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasau wa ri'ya. Betapa banyak orang yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Artinya ini kan ukuran dunia. Kalau dilihat ukuran dunia kok lebih bagus, lebih mewah orang-orang kafir. Maka diajarilah. Jawab begini. Kalau kamu melihat orang yang sesat, tapi kehidupannya kok kelihatan mewah, maka itu sebetulnya karena Allah yang Ar-Rahman, ya, menangguhkan bagi mereka hukuman. Ya, kenapa yang dipilih nama Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman itu lebih umum dibandingkan dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, nama Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat rahmat yang ditujukan kepada semua manusia, tanpa memandang apakah dia beriman atau dia kafir, tanpa membedakan apakah dia taat atau durhaka. Semua dikasih rahmat oleh Allah, karena Allah itu Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim adalah nama Allah SWT yang menunjukkan bahwa dia punya rahmat yang hanya dikhususkan kepada orang-orang beriman saja, apalagi di hari kemudian. Nah, karena Allah itu Ar-Rahman, maka orang kafir pun banyak yang mewah kehidupannya di dunia. Banyak yang kelihatan senang-senang saja, keluarganya harmonis, rukun. Ukuran dunia, Pak, karena Allah Ar-Rahman. Faliyamdud lahur rahmanu madda. Allah perpanjang waktu mereka untuk bersenang-senang di dunia ini, membiarkan mereka hidup senang-senang saja. Hatta idza ra'au ma yu'aduna, sampai nanti tiba waktu yang Allah telah ancamkan kepada mereka, immal azab wa immas sa'ah, baik itu dalam bentuk azab ataupun dalam bentuk kiamat. Jadi kiamat itu sebetulnya tidak akan dirasakan oleh orang-orang beriman. Semua orang yang beriman akan mengalami kematian sebelum terjadinya kiamat. Karena kiamat adalah salah satu bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang durhaka. Ya, jadi kiamat itu bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang durhaka. Wa imassa. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa ad'afu junda. Maka mereka nanti akan mengetahui siapa yang jelek kedudukannya dan siapa yang lemah bala tentaranya. Pada saat itu mereka akan tahu siapa yang jelek kedudukannya dan lemah bala tentaranya. Artinya, ya, ketika sudah terjadi kiamat, tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan mereka, tidak punya bala tentara lagi. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan huda, petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Itulah sebabnya Allah ajari kita untuk selalu meminta petunjuk kepadanya, karena hidayah atau petunjuk itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kita ini alhamdulillah sudah dikasih hidayah iman, tapi tetap mesti harus meminta hidayah itu kepada Allah. Maka di dalam salat wajib kita baca surah Al-Fatihah, yang di dalamnya kita minta hidayah kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tegaskan juga di surah Al-Imran, Rabbana la tusi qulubana ba'da id hadaitana. Ya, Tuhan jangan sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena ada orang tadinya sudah dikasih hidayah, malah hidayah itu lepas dari dirinya. Berkurang, akhirnya lepas, hilang sama sekali. Tentu kita tidak ingin masuk dalam
golongan yang seperti itu. Kita ingin Allah memberikan hidayah dan terus menerus menambahkan hidayahnya itu. Ada 3 nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia, dan itu cermin dari nama Allah Ar-Rahman. Karena selain pendapat pertama yang saya sudah sebutkan tadi, kalau Ar-Rahman menunjukkan nama Allah bahwa dia punya rahmah yang ditujukan secara umum, Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang ditujukan khusus. Ada pandangan kedua yang dikemukakan oleh para ulama, kalau Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat Allah yang azimah, yang besar, yang jalilah, yang agung. Tapi kalau Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang dakika, yang terperinci. Jadi kalau Ar-Rahman yang jalilah, yang agung. Kalau Ar-Rahim rahmat Allah yang dakika, yang terperinci. Nah, 3 rahmat Allah yang jalilah, yang agung yang Allah berikan kepada manusia. 1, nikmatul ijad, nikmat menciptakan, mengadakan. Tadinya kita tidak ada, terus kita diadakan, diciptakan. Itu nikmat besar. Yang kedua, nikmatul hidayah. Tadinya kita dalam keadaan tidak tahu arah, tidak tahu petunjuk, Allah kasih kita hidayah. Dan yang ketiga, nikmatul imdad, nikmat melanggengkan. Kita dilanggengkan keberadaannya, dilanggengkan hidayahnya. Karena ada orang tadinya dapat hidayah, tidak langgeng hidayah itu pada dirinya. Ini 3 nikmat Allah yang besar. Nah, kalau yang dakika terperinci, misalnya tadi nikmat pertama, Allah memberikan kepada kita nikmat ijad, ya, nikmat keberadaan, nikmat ciptaan. Nah, rinciannya apa? Banyak yang Allah berikan. Dikasih kita akal untuk berpikir, dikasih kita hati untuk merasa, dikasih kita mata melihat, kasih telinga mendengar, lidah untuk bicara, tangan untuk memegang, kaki melangkah. Ini rincian dari nikmat ijad. Kita tadi dikasih nikmat hidayah karena Allah Ar-Rahman. Nah, nanti ada rinciannya. Dikasih kita hidayah dalam keislaman, hidayah dalam keimanan, hidayah dalam ihsan. Dikasih hidayah dalam rumah tangga, hidayah dalam bertetangga, hidayah dalam bermasyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Ar-Rahim itu nikmat Allah yang bersifat terperinci. Kalau Ar-Rahman menunjukkan nikmat Allah SWT yang jalilah, yang agung. Ya. Wal baqiyatus salihat, dan baqiyat salihat. Baqiyat artinya yang kekal, salihat yang baik. Ya. Dua-duanya ini sifat, tapi tidak disebutkan apa yang disifati, apa yang kekal, apa yang baik. Tapi umumnya ulama kita memahami yang dimaksud di sini adalah amal. Jadi amal-amal yang kekal dan baik. Timbul pertanyaan, loh, kenapa yang duluan disebut kekalnya bukan baiknya? Bukan amal soleh, amal-amal yang soleh dan kekal, tapi ini amal yang kekal dan soleh. Karena yang ingin ditekankan adalah kelanggengannya, kelestariannya. Apalagi kalau kita baca di surah Al-Kahfi 48, Allah membandingkan itu dengan nikmat harta dan anak. Al-malu wal banun sinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Langsung dilanjut, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaba wa khairu amala. Tapi amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik. Nah, karena langsung mau dibandingkan, Pak. Kita dikasih harta itu baik, tapi dia tidak kekal. Dikasih kita anak baik, tapi tidak kekal. Tapi kalau amal-amal saleh yang kekal, itu yang lebih baik. Khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Sawaban dari segi pahalanya, wa khairum maradda, dan lebih baik kesudahannya. Apa yang dimaksud dengan amal saleh yang kekal? Ya semua amalan. Tapi ada kemudian 2 yang sering diberikan contoh oleh ulama kita. Yang pertama yaitu salat sesuai waktunya. Nah, ini jadikan contoh. Jadi salat sesuai waktu itu adalah amal saleh yang kekal pahalanya. Yang kedua yaitu ucapan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sebutkan bahwa ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itulah al-baqiyatus salihat. Amal-amal yang kekal, yang lestari, dan juga amal-amal yang soleh. Afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna mala wa walada. Apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami
dan dia berkata, aku akan diberi harta dan anak. Nah, Allah sudah janji, ini ada yang kekal, malah yang dia tonjolkan yang tidak kekal, seperti harta, anak, itu kebaikan, tapi tidak kekal sifatnya. At-tala al-ghaiba amittahaza indar rahmani ahda. Apakah dia melihat yang gaib atau dia membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Ar-Rahman sehingga berani menyatakan yang seperti itu? Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Pasti kata Allah, kami akan catat semua perkataannya, lalu kami kemudian akan memperpanjang azab untuk mereka sesempurna-sempurnanya azab. Wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Lalu kami akan mewariskan apa yang dia katakan itu. Ya, maksudnya hartanya, anaknya akan kami ambil. Ya, lalu wa ya'tina farda, dia akan datang kepada kami seorang diri. Dalam arti harta yang dia bangga-banggakan di dunia tidak bisa menyelamatkan di hari kemudian. Anak, keturunan, bagaimanapun banyaknya yang dia bangga-banggakan di dunia juga tidak akan bisa menyelamatkannya di akhirat. Yang kekal dan lestari sekali lagi adalah amal-amal soleh. Salat, sewaktu contohnya, dan juga banyak berzikir, banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadikanlah ini sebagai tabungan kita, karena dialah amal yang langgeng, yang lestari, yang kekal di hari kemudian kelak. Mungkin itu pengantar kajian kita malam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada jamaah sekalian.